Belum genap 1 bulan pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita. Saat ini mulai bermunculan gosip-gosip di antara mereka. Dari mulai dikabarkan merebut kekasih penyanyi kondang Happy Asmara, sampai-sampai Bella Bonita merasa terusik. Gosip jadi simpanan pejabat kali ini mulai merebak di dunia media sosial. Dengan penuh rasa suka dan duka, Bella Bonita tetap menjalaninya. Sahabatku, inilah sosok daripada Pak Danan Sumardi. Dia adalah pejabat anggota DPR yang digosipkan ada hubungan dengan Bella Bonita. Bella Bonita sempat emosi saat ditanya apa hubungannya dengan Pak Danan. Dikabarkan pria ini adalah yang membiayai biaya perawatan kecantikan Bella Bonita, yes. Mas Denny Caknan juga berkomentar bahwa itu adalah masa lalu Bella Bonita, yang mana yang sudah terpendam dalam di benak pikiran mereka. Gus Inti, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabatku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Gus Intip hadir kembali dan berjumpa dengan kalian semuanya. Tentunya pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kali ini Gus Intip akan memberikan statement saya tentang perihal Mbak Bella Bonita yang kali ini banyak ditempa berbagai gosip setelah menikah dengan Mas Denny Caknan. Oke sahabatku, yang mana sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para sahabatku semuanya dan menyinggung perasaan hatiku semuanya dan juga menyinggung perasaan Mas Denny Caknan dan juga Mbak Bella Bonita. Saya pribadi mohon untuk dimaafkan. Oke ya, begini, mari perihal pernikahan Mas Denny Caknan dengan Mbak Bella Bonita. Banyak sekali netizen yang memberikan respon yang negatif dan juga ada yang positif. Namun sebagian besar banyak yang memberikan respon yang negatif. Yang mana kan menimbulkan perihal yang membuat berita-berita miring. Yang mana setelah Bella Bonita belum cukup 1 bulan menikah dengan Mas Denny Caknan, berbondong-bondong para netizen mulai membuli Mbak Bella Bonita. Bahkan sampai membongkar rahasia-rahasia masa lalunya. Karena apa? Karena terdorong dari para netizen yang membela pemikirannya. Karena netizen sangat setuju sekali kalau Mas Denny Caknan menikah dengan Mbak Happy Asmara. Namun yang terjadi malah Denny Caknan menikah dengan Bella Bonita. Dan buat para netizen semuanya, pahamilah bahwa semua itu adalah takdir ilahi, takdir Allah. Jadi manusia itu sifatnya hanya berusaha, namun Allah yang menentukannya. Oleh karena itu, janganlah jadi pengadilan lah. Janganlah mengadili seseorang dan menghakimi seseorang dengan kata-katamu sendiri. Ada yang mengatakan Bella Bonita itu nggak cocok dengan Denny Caknan. Ada yang mengatakan Bella Bonita merebut Happy Asmara dari Denny Caknan. Ada yang mengatakan Bella Bonita itu pelakor dan sebagainya. Ini sebenarnya kurang pas dan kurang etis menurut saya. Karena semua itu yang menjalankan adalah Mas Denny Caknan dan juga Bella Bonita. Jadi baik dan buruknya itu semua sudah dipikir oleh Mas Denny Caknan. Mereka memilih, menentukan siapa istrinya, siapa jodohnya. Itu Mas Denny Caknan sendiri. Dan itu semua tak luput dari yang namanya takdir ilahi. Bahkan sampai Bella Bonita ngomong, hei para netizen, cukuplah jangan membuli saya. Bukan saya seperti ini semua karena takdir dari Allah SWT. Malah dibully lagi sama netizen. Kamu tuh lucu, kamu tuh aneh, Mbak Bella. Lah itu kan
Yang buat takdir itu kan ya Allah, tapi kan kamu yang kalau kamu nggak mau kan ya nggak mungkin terjadi takdir seperti itu. Jadi bikin ketawa ini. Kalau ngomong sama manusia begini. Ya belum minat aja kayak gini. Jadi ya lucu lah pokoknya, juga sama netizennya juga lucu, Bella Bonitanya juga lucu gitu loh. Ya kan? Dan timbul lagi perkara gosip-gosip seperti ini kan apa? Dalam uploadan Mas Dery Caknan di Instagramnya yang menyatakan bahwa Bella Bonita itu cantiknya alami. Akhirnya apa yang terjadi? Netizen itu mencari-cari tahu kesalahan. Yang namanya netizen biasalah, maha benar dari segala kelakuannya, maha benar dari segala komentarnya. Ya, tahu. Itu seperti itu. Dan saya bisa memaklumi lah. Akhirnya cari-cari perkara, Bella Bonita itu bisa cantik seperti itu, kenapa? Gitu. Akhirnya dicari-cari. Akhirnya ketemulah. Sekarang muncul gosip-gosip baru, yaitu bahwa Bella Bonita itu cantiknya bukan alami. Jadi tujuannya apa? Pembuktian buat Mas Dery Caknan. Jadi kecantikan Bella Bonita itu karena ada prosesnya, atau ada perawatannya, dan ada istilahnya terus zaman sekarang itu ada operasi lah, operasi bedah plastik atau apa dan apa ada. Itu seperti itulah. Ya. Dan konon ceritanya ini, ya, yang membiayai kecantikan Bella Bonita itu beliau adalah Pak Danan Sumardi, ya. Ini adalah seorang anggota DPR dari Partai Nasdem pada tahun 2014 kalau nggak salah, ya. Dan dia juga pernah punya masalah konon ceritanya itu di daerah Tawangmangu yang menjanjikan peternakan buat masyarakat tempat, tapi tidak ditepati janjinya, itu seperti itu dan sebagainya. Dan yang penting ini adalah yang diperkarakan dengan Bella Bonita, ya sahabatku, yang mana Bella Bonita yang biayai perawatan kecantikan atau biayai operasi kecantikan itu adalah Pak Danan Sumardi. Nah, dan ini tercium oleh banyak netizen, dan kabar berita ini bukan berita biasa, bukan kabar burung gitu loh. Dan orang yang mengupload di TikTok itu menyatakan, saya berani kok menyampaikan bukti-buktinya, malah lewat WhatsApp pun saya berani. Ini edan lagi nih. Ini yang saya kadang berpikir gak sampai hati lah hal seperti ini. Jadi nanti saya ngomong seperti ini, nanti kira Gus Intip tukang gosip, Gus Intip tukang buat perkara, Gus Intip tukang adu domba, iya kan? Nah, sebenarnya gini loh, apa yang saya sampaikan ini untuk masukan para sahabatku semuanya, ya. Jangan mudah buat gosip orang lah, jangan ikut campur dengan urusan orang lain. Kalau ikut campurnya dengan tujuan baik nggak apa-apa. Saya buat statement seperti ini ya tujuannya untuk kebaikan semua, bukan untuk saya pribadi, bukan hanya untuk Mas Dery Caknan atau buat orang semuanya, ya. Jadi ini tujuannya bukan untuk seperti itu, sahabatku, ya. Jadi begini, hal-hal yang ada urusannya dengan orang lain, gitu, itu nggak usah diungkit-ungkit. Apalagi Mas Dery Caknan dan Bella Bonita baru saja melangsungkan pernikahannya, katakanlah masih basah lah, itu loh. Masih basah, masih baru, gitu loh. Itu berarti masih baru happy-happynya, baru seneng-senengnya, berbulan madu, terus dicercah dengan bulian-bulian seperti itu, dikatakan ada hubungan dengan laki-laki lain, dengan Pak Danan, gitu. Jadi sepertinya ada yang menuduh bahwa Bella Bonita itu istri simpanannya Pak Danan. Nah ini sebenarnya perlu adanya pembuktian, jangan asal bicara gitu loh. Kalau menuduh seperti itu dengan bukti monggo, tapi untungnya apa buat kamu yang nuduh seperti itu? Ya kan? Untungnya apa? Kalau sampai Mas Dery Caknan kemudian menuntut, mengajukan perkara, ya kan? Ini akan luar biasa, kan? Wah, ruwet lagi. Dan saya dengar berita selentingan katanya Mas Dery Caknan lagi mencatat orang-orang yang membuli istrinya, dan nantinya mau dikumpulkan, mau diajukan sebagai perkara. Wah, ini akan jadi perang Brontoyudo ini jadi. Ya kan? Jadi hati-hatilah, karena negara kita negara hukum, tidak sembarangan bicara, tidak sembarangan memberikan statement. Kalau sampai yang dibuat perkara itu
emosi, naik pitam, kemudian mengajukan ranahnya ke ranah hukum, lah ini akan menimbulkan perkara, menimbulkan polemik gitu loh sahabatku. Jadi tak sarankan ya, jangan membuat fitnah, membuat gosip-gosip yang tidak jelas. Mungkin gosip seperti ini menerpa Anda bagaimana coba? Kalau Anda yang digosipkan, perasaan Anda bagaimana? Rasanya Anda bagaimana? Kalau Anda sendiri yang digosipkan seperti itu, ya kalau benar, ya kalau tidak, bagaimana? Karena Mas Dani Canan sendiri sudah menerima bela bonita dengan apa adanya. Yang lalu biar berlalu, yang sekarang yang sekarang. Dan juga perpisahan Mas Dani Canan dengan Happy Asmara itu juga bukan kehendak Mas Dani Canan sendiri. Karena waktu itu Mas Dani Canan sudah beberapa kali menyampaikan ke Happy Asmara, kapan waktunya saya bisa untuk melamar kamu. Gitu loh. Tapi apa jawabannya berkali-kali, berkelit-kelit, gak pernah dijawab. Karena Happy Asmara punya sifat orangnya tertutup. Dan dia bisa happy hanya dengan temennya yang satu, sahabat saya itu. Yang karena di netizen dijodoh-jodohkan gitu loh. Ya, dengan Happy Asmara gitu. Itu dengan beliau, dan ada hubungan apa di balik itu juga kita tidak ada yang tahu seperti sahabatku. Jadi sudah lama Mas Dani Canan itu mengungkapkan isi hatinya untuk melamar Mbak Happy Asmara. Cuma Mbak Happy Asmaranya saja yang istilahnya selalu berkelit-kelit dan selalu mencari alasan tidak mau terbuka dengan Mas Dani Canan. Sampai suatu ketika di suatu acara talkshow Mbak Happy Asmara menyampaikan bahwa dia belum siap untuk menikah karena masih ada ikatan kontrak dan dia masih ingin sendiri, seperti itu yang disampaikan. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya cinta mereka berdua kandas di tengah jalan, terputuslah. Dan suatu ketika Mas Dani Canan membuat video klip dan bertemu dengan seorang model yang bernama Bella Bonita. Dan disitulah mulai bersemi benang-benang asmara di antara mereka berdua. Timbullah rasa cinta, dan Dani Canan mengungkapkan perasaannya untuk menjadikan Bella Bonita sebagai istri. Dan Bella Bonita juga berpikir karena ada magnet mana cinta yang tumbuh di hatinya dan merasa damai tenang selama bersama Mas Dani Canan. Makanya lamaran Dani Canan diterima dan jadilah suatu pernikahan antara Bella Bonita dan Dani Canan. Begitu loh sahabatku. Jadi dengan kita tuh udah gak urusan lagi sudah sebenarnya. Dengan netizen udah ada urusan. Dani Canan udah berjalan sendiri dengan kebahagiaannya, dan Happy Asmara sudah dengan ikhlas melepas. Walaupun secara totalitas seperti pernah saya sampaikan di konten saya yang pertama, Bella Bonita tidak bisa move on, ya. Itu banyak sekali yang salah paham ya. Padahal di situ saya mengenalkan lagu saya dan juga menyampaikan sebagai judul saja. Namanya wanita pada dasarnya itu nggak mudah move on. Jujur kalau percaya tanyakanlah hatinya Mbak Happy Asmara. Happy Asmara itu belum bisa move on, saya yakin udah. Karena apa? Cari cowok yang kayak Mas Dani Canan, yang tajir kayak gitu tuh nggak mudah. Susah, 1001 gitu. Gak percaya? Jadi kalau bahasa nggak apa-apa, karena bebas kok, mau percaya boleh, tidak apa-apa. Oke ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi perhatian buat sahabatku semua. Kata-kata penting buat sahabat semuanya, ya ini, janganlah kita mudah menyalahkan orang lain. Janganlah kita mudah menghakimi orang lain. Janganlah kita mudah mencari-cari kesalahan orang sebelum kita tahu kesalahan kita sendiri. Karena ibarat gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut yang jauh di mata kelihatan. Itulah sahabatku. Oleh karena itu, marilah kita mengkoreksi diri kita, mencari apa yang ada di diri kita, kesalahan-kesalahan kita. Jangan mencari atau memberitakan buruk pada orang lain. Marilah kita berhusnudon, bukan bersuudon. Berhusnudonlah pada orang lain, supaya kita tetap
tenang, dan bahagia. Dari saya, Gus Intip, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.